Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yaitu Saripah Mutia, Imanuddin, Zulfika Ahmad A, Afi Lutfi Mustafa, Muhammad Yusuf, Tita Purnamasari akan mempresentasikan teknologi bahan bangunan kayu dan bambu. Latar belakang. Indonesia merupakan negara tropis di mana banyak menghasilkan berbagai macam jenis kayu dan bambu, yang mana merupakan bahan-bahan bangunan pokok dalam suatu proses pembangunan konstruksi. Pengertian kayu dan bambu. Kayu adalah bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi atau pengayuan. Tumbuhan berkayu muncul di alam diperkirakan pertama kali pada 395 hingga 400 juta tahun yang lalu. Bisa dilihat dari mengenai kondisi iklim dan cuaca pada masa pohon tersebut. Tumbuh melalui variasi jarak antar cincin pertumbuhan. Bambu adalah tanaman jenis rumput-rumputan dengan rongga dan ruas di batangnya. Bambu memiliki banyak macam. Nama lain dari bambu adalah buluh, aur, eru. Bambu merupakan salah satu tanaman dengan pertumbuhan paling cepat. Karena memiliki rizoma dependen unik, dalam sehari bambu dapat tumbuh sepanjang 60 cm atau 24 inci, bahkan lebih, tergantung pada kondisi tanah dan klimatologi di tempat ia ditanamkan. Manfaat dari bambu sangat banyak sekali. Salah satunya adalah konstruksi atau bahan bangunan. Jenis-jenis kayu dan bambu. Jenis-jenis kayu. Banyak berbagai jenis-jenis kayu yang ada di Indonesia sampai negara Indonesia. Gudangnya kayu-kayu kelas dunia. Iklim dan tanah Indonesia yang sangat mendukung untuk tumbuh suburnya berbagai vegetasi, menyediakan banyak varian kayu yang kuat dan berurat yang bagus. Sehingga banyak penebangan ilegal pohon-pohon Indonesia yang membuat di berbagai daerah menjadi banyak lahan kosong karena dijarah kayunya. Meskipun demikian, masih banyak kayu-kayu yang saat ini masih kita temukan karena terus dibudidayakan atau didistribusinya dikendalikan oleh pemerintah melalui peraturan-peraturan yang ketat. Berikut adalah 8 jenis kayu Indonesia yang perlu kita ketahui yang mungkin sering ada di sekitar kita. 1. Jati. Jenis kayu ini memiliki predikat kayu yang sangat kuat, menjadikan patokan bahan kayu yang berkualitas bagi banyak orang. Kayu yang memiliki warna umum coklat ini memiliki urat berwarna coklat gelap. Jarak antara satu dengan yang lainnya sedikit berjarak. Minyak di dalam kayu jati dianggap membuatnya menjadi lebih tahan rayap. Selain itu, pori-porinya yang kecil menyebabkan kayu ini dapat di-finishing sangat halus. 2. Meranti. Kayu meranti atau sering juga disebut kayu Kalimantan merupakan kayu yang sering dipergunakan untuk membuat kusen, furnitur, dan panel. Kayu meranti tumbuh paling baik di daerah Kalimantan. Batang kayu meranti dapat tumbuh hingga 70 meter dengan diameter bisa mencapai 4 meter lebih. Kayu meranti yang bahasa latinnya Mahano Philippine sering kita temui berwarna coklat kemerahan dan tanpa urat atau green. Berdasarkan karakteristik kayu ini lebih cocok digunakan untuk bahan bangunan atau furnitur yang finishingnya menggunakan cat. 3. Merbau. Kayu yang berasal dari Maluku dan Papua ini merupakan jenis kayu Indonesia yang keras dan memiliki julukan sebagai kayu besi. Kayu merbau berwarna coklat abu gelap atau merah coklat gelap dengan arah serat yang hampir lurus. Kayu ini dapat tumbuh menjulang hingga 50 meter dengan diameter hingga 2 meter. Karena kekerasannya dan durabilitasnya, kayu merbau
banyak dijadikan sebagai parkit untuk lantai, tiang bangunan, bak truk, hingga digunakan sebagai bahan konstruksi jembatan. Daya tahan kayu merbau yang tinggi juga dapat diaplikasikannya sebagai material konstruksi laut. Dalam pengolahannya, merbau tidak sulit untuk dipotong dan di-finishing, tapi cukup susah untuk dibubut dan dipaku karena memiliki sifat getas yang serat-seratnya yang pendek. Dengan karakteristiknya tersebut, kayu merbau dapat dijadikan andalan sebagai bahan bangunan dan konstruksi. 4. Albasia. Kayu sengon atau albasia merupakan jenis kayu Indonesia yang khas daerah tropis dan dapat dengan mudah ditemui di berbagai toko material dalam bentuk kaso atau papan. Kayu albasia termasuk kayu yang lunak dan sulit untuk langsung di-finishing. Karakternya yang berbulu dan berpori-pori besar dan mudah patah membuat kayu ini tidak dapat langsung dijadikan material pembuat produk. Kenyataannya, kayu yang mudah untuk diolah ini dipergunakan sebagai bahan utama pembuatan kayu olahan seperti triplex dan blockboard. 5. Kamper. Kayu kamper sangat dikenal dalam dunia perdagangan saat ini. Kayu kamper merupakan kayu komersil yang paling banyak digunakan di Indonesia. Selain itu, kayu kamper juga dikenal karena cukup tahan banting serta tahan terhadap rayap. Berasal dari daerah tropis, kayu ini memiliki nama latin Cinamomo campora. Tidak heran kayu kamper banyak ditemui di daerah Kalimantan. Samarinda adalah daerah yang terkenal sebagai penghasil kayu kamper dengan serat lebih halus dibanding dengan daerah lainnya. Ukuran pohonnya secara umum dapat mencapai 20 hingga 30 meter dengan diameter 0,6 hingga 1,2 meter. Memiliki aroma yang khas seperti aroma kamper. Salah satu ciri dari kayu kamper adalah pola serat kayu yang didominasi pola serat kayu lurus atau bergelombang. 6. Ulin. Kayu ulin merupakan salah satu jenis kayu Indonesia yang dapat dijadikan sebagai material pembuat kapal yang berasal dari Kalimantan dan Sumatera bagian selatan. Kayu ulin dapat tumbuh hingga 50 cm dengan diameter hingga lebih dari 1 meter. Kayu ulin terkenal sangat tahan terhadap perubahan suhu, kelembaban, dan tidak mudah dimakan rayap. Dan pengaruh air karena bersifat berat dan keras. Kayu ulin dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, terutama konstruksi. Kayu ulin termasuk kelas kuat 1 dan kelas awet 1 dengan berat jenis 1,04. 7. Kayu eboni. Kayu yang memiliki nama latin Diospyros calebica. Kini sudah cukup langka. Perpaduan warna hitam dan coklat dengan urat yang kontras pada jenis kayu Indonesia yang terkenal dengan nama Makassar ebony dan Black ebony ini membuatnya menjadi kayu yang sangat diburu oleh bangsa Jepang, Eropa, dan Amerika. Kegiatan ekspor kayu ini mencapai puncaknya pada tahun 1973 dengan jumlah mencapai 26.000 meter kubik dan secara menurun hingga kini ditetapkan oleh IUCN spesies sebagai kayu yang dilindungi. Pohon kayu eboni dapat tumbuh hingga 40 meter dengan diameter hingga 1 meter dan merupakan kayu kelas awet 1 dan kelas kuat 1 dari jenis-jenis yang lainnya. 8. Kayu bengkirai. Kayu bengkirai merupakan salah satu jenis kayu populer. Kayu bengkirai kerap disebut sebagai nama yellow balao. Jenis kayu yang satu ini banyak ditemukan di kawasan hutan tropis seperti Kalimantan,
serta di sejumlah wilayah di Filipina dan Malaysia. Kayu bengkirai juga dapat tumbuh hingga 40 meter dengan diameter mencapai 120 cm. Memiliki karakter yang padat dengan warna khas kuning kecoklatan. Kayu bengkirai dapat kering dengan waktu mulai 12 hari hingga 1 bulan lama pada suhu normal untuk diolah menjadi berbagai keperluan untuk hunian. Terdiri dari berbagai macam tekstur seperti halus dan sedikit kasar, kayu bengkirai juga memiliki tingkat kekerasan yang tinggi. Kayu yang satu ini sangat mudah diukir, diserut, dipotong sehingga menjadi andalan para pengrajin kayu untuk digunakan menjadi material outdoor. Kayu bengkirai memiliki ketahanan yang prima terhadap cuaca ekstrim sehingga sering dipakai untuk keperluan konstruksi seperti jembatan, bantalan rel kereta, hingga perkapalan. Jenis-jenis bambu. Kegunaannya begitu luar biasa adalah bambu. Mulai dari tunas, akar, hingga daun bisa dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan manusia. Misalnya tunas bambu yang masih muda dan empuk bisa dimasak untuk dikonsumsi. Di Indonesia ada banyak sekali jenis bambu yang tersebar di berbagai daerah. Begitu banyak jenis-jenisnya dan banyak pula fungsi dan kegunaannya. Oleh sebab itu, harga bambu-bambu ini pun sangat variatif. Berikut adalah 7 jenis bambu Indonesia yang perlu kita ketahui yang mungkin sering ada di sekitar kita. 1. Bambu haur hejo. Bambusa tuldoides atau haur hejo merupakan spesies bambu dari subfamili Bambusoidae. Jenis ini adalah spesies asli dari Guangdong, Cina. Dalam beberapa kondisi, bambu ini mampu tumbuh hingga 18 meter, tergantung dari tempat dan faktor lain. Bambu cendani, bambu glaucens, wild atau bambu multiplex atau cendani adalah sejenis bambu yang berasal dari Cina, Provinsi Guangdong, Guangxi, Hainan, Hunan, Jiangxi, Sichuan, Yunnan, Nepal, Bhutan, Assam, Sri Lanka, Taiwan, dan Indochina Utara. Sejenis bambu yang banyak ditanam orang karena kegunaannya, terutama untuk memagari halaman dan tepi jalan. Karena itu, ia juga dikenal sebagai bambu pagar. Bambu tutul, Bambusa maculata, atau bambu tutul biasanya tumbuh hingga ketinggian 15 meter dengan diameter batang 4-8 cm. Bambu jenis ini biasanya dipakai untuk membuat kerajinan dan perabotan rumah tangga. Habitatnya berasal dari lahan kering dan tandus. Bambu ulung. Bambu ulung tumbuh dengan rumpun yang tidak terlalu rapat. Tanaman ini bisa tumbuh dengan baik di dataran rendah maupun dataran tinggi, sampai pegunungan. Warna kulit batang bambu ini bervariasi, misalnya seperti bambu ulung yang berwarna hitam, hijau kehitaman, ungu tua, atau bergaris kuning muda. Panjang ruasnya sendiri berkisar antara 40-50 cm. Bambu ulung biasanya tumbuh secara liar atau dibudidayakan di lahan yang belum diolah. Bambu ini memiliki tingkat pertumbuhan yang cukup cepat. Bambu ulung seringnya dipakai untuk bahan kerajinan tangan, sebab bambu ini mempunyai struktur yang tidak getas. Bambu ulung mempunyai tingkat elastisitas yang sangat baik, sehingga bisa menekuk bambu ini tanpa membuatnya mengalami patah. Bambu apus. Bambu apus merupakan bambu yang paling banyak dimanfaatkan untuk material bangunan, karena bambu ini mempunyai bentuk yang lurus, strukturnya yang kuat, bersifat liat atau cukup stabil dan kokoh, sehingga struktur bangunan yang terbuat dari bambu apus pun memiliki kekuatan yang baik. Selain itu, bambu apus juga kerap dipakai untuk membuat anyaman karena memiliki serat yang panjang. Hal ini membuatnya memiliki tingkat elastisitas yang baik, fleksibel, dan mudah dibentuk.
Pohon bambu apus mampu tumbuh dengan baik di dataran rendah maupun dataran tinggi. Warna kulit batangnya hijau dan berubah menjadi kekuningan setelah dikeringkan. Sedangkan jarak ruasnya sendiri sekitar 45-65 cm. Diameternya 5-8 cm dan tebal 3-15 mm. Dibandingkan dengan tanaman bambu yang lain, tanaman bambu apus ini yang paling tahan dari serangan hama karena mempunyai rasa yang pahit. Jadi, jarang sekali ada serangga atau binatang yang mau memakannya. Bambu petung. Bambu petung ini mempunyai diameter pada batang yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan jenis bambu yang lainnya. Ukuran diameter tersebut bahkan sanggup mencapai lebih dari 20 cm dengan tebal antara 10-15 cm dan juga panjang ruas sekitar 40-60 cm. Rata-rata panjang bambu petung yang beredar di pasaran bersekitar antara 10-20 meter. Dari karakteristik yang dimilikinya tersebut, pekerja bangunan kemudian bisa memanfaatkan bambu ini sebagai elemen tekanan berbentuk kolom karena memiliki kemampuan dalam menahan tekuk yang tinggi. Pemakaian lainnya dari bambu petung ini diantaranya seperti tiang pancang untuk memasang pondasi, pengecoran, atau tiang untuk rumah tradisional. Produk-produk material hasil kayu dan bambu. Produk-produk material hasil kayu. Selain semen, pasir, batu, kaca, dan keramik, material kayu juga sangat berperan dalam pembangunan rumah. Misalnya untuk dijadikan kaso, kusen, batang jendela, penyangga kaca jendela, pintu, maupun sudut-sudut lainnya. Saat ini, sangat banyak jenis kayu yang bagus dan berkualitas untuk dijadikan bahan material bangunan. Apalagi Indonesia dikenal dengan negara yang subur dan kaya akan kekayaan alamnya. Tentunya tidak terlalu sulit untuk mendapatkan bahan material yang satu ini. Berikut olahannya. Olahan kayu jati. Kayu jati merupakan salah satu jenis kayu yang sering dimanfaatkan oleh pembuat mebel. Kayu jati memiliki tekstur yang cukup kuat, kokoh, dan tahan lama. Berikut olahannya, yaitu lemari, meja, kursi, dan jendela. Produk-produk material hasil bambu. Bambu adalah material ringan yang berongga. Banyak orang mengira bahwa rongga tengah bambu merupakan kelemahan bagi bambu, padahal hal ini tidak benar. Bambu memang berongga, dan rongga tengah pada bambu sebenarnya merupakan ciri khas. Kekuatan bambu dan berfungsi sebagai braser. Braser dapat memperkuat bambu dan membuat elemen yang biasa digunakan sebagai struktur menjadi lebih ringan dan tidak kaku. Berikut olahannya. Olahan bambu petung. Berikut contoh dari olahan bambu petung yaitu dinding rumah, rangka bangunan, tiang, dan lantai. Olahan bambu wulung. Jenis ini juga berfungsi untuk bahan industri kerajinan tangan dan pembuatan mebel karena tahan terhadap hama. Berikut olahannya. Foto ukiran bambu, mebel dari bambu, tirai bambu, lampu hias. Jadi sebenarnya bambu wulung bisa dibentuk dengan cara apapun asal bambu tersebut masih berumur muda. Dan dari imajinasi kita sendirilah yang akan membuat sesuatu yang baru dari bahan apapun itu. Bambu apus. Bambu apus atau orang Jawa bilang preng apus yang memiliki sifat batang yang kuat, lurus, dan lentur. Bambu ini memiliki fungsi untuk membuat berbagai macam anyaman dan sebagai bahan bangunan. Biasanya ini digunakan sebagai tanaman pagar penghias. Batangnya juga dapat digunakan sebagai alat pembuatan pegangan payung, peralatan memancing, kerajinan tangan seperti rak buku, industri pulp kertas, dan penghalau angin kencang atau windbreak. Dan masih ada yang lain-lainnya. Berikut olahannya. Gelas bambu, rumah burung bambu. Jadi banyak bisa kita kreasikan dari bambu-bambu ini menjadi suatu hal yang berbeda dan menarik perhatian dunia. Kesimpulan. Ketika berbicara tentang mendesain atau merenovasi rumah, banyak hal yang diperhatikan. Luas lahan, luas bangunan, kebutuhan ruang, penggunaan material hingga furniture pun dipikirkan. Untuk penggunaan material, tentunya akan mempengaruhi pemilihan furniture dan suasana rumah yang ditimbulkan, sehingga material menjadi salah satu hal krusial dalam mendesain. Sekarang, selain material yang mudah dibentuk untuk memberi kesan unik pada rumah,
para arsitektur sendiri juga mulai menggunakan material ramah lingkungan. Material dari alam akan memberikan dampak positif untuk lingkungannya. Beberapa juga mungkin masih bingung material alami ataupun ramah lingkungan itu seperti apa yang aman dan terlihat bagus. Material alam merupakan material yang berasal dari lingkungan seperti kayu, bambu, batu, metal, dan sebagainya. Ketika membeli peralatan ataupun furniture, tentunya menginginkan barang tersebut memiliki jangka waktu penggunaan yang panjang. Barang yang awet agar tidak perlu membelinya lagi dalam waktu dekat. Furniture yang terbuat dari material alami akan lebih awet dibandingkan material buatan lainnya. Saran: seperti yang sudah disebutkan di atas, material dari alam merupakan material yang ramah lingkungan. Tidak hanya baik untuk lingkungannya, namun juga untuk kesehatan diri sendiri. Material alam yang diolah tidak menggunakan zat kimia apapun sehingga aman untuk lingkungan. Material ini juga tidak beracun sebelum dan sesudah digunakan sehingga baik untuk kesehatan. Adapun juga material ini mudah terurai, dapat didaur ulang dan digunakan kembali, sehingga material terbarukan ini tidak akan menjadi polusi untuk lingkungan. Memilih material alam berarti memilih untuk melestarikan keadaan lingkungan. Sekian dari kami. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.